Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah dua orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita saudara, di ayat 29 di sana dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Ada dua orang buta datang kepada Yesus dan akhirnya mengalami jamahan Yesus dan kemudian mengalami mujizat. Mata mereka yang buta akhirnya melek. Mata mereka yang buta akhirnya dapat melihat. Masalah mereka yang mereka tanggung selama ini akhirnya terselesaikan. Penyakit mereka akhirnya disembuhkan. Saudara, hal yang sangat unik di sini adalah di mana dikatakan ada dua orang buta yang sama-sama datang kepada Yesus. Saya hanya berpikir, kenapa ada dua orang buta ini bisa bersama-sama dan mereka datang kepada Yesus? Yang saya pikirkan saudara adalah bahwa kedua orang buta ini akhirnya mereka bisa bersama-sama adalah karena mungkin mereka sudah kurang perhatian dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka, sehingga akhirnya mereka mencari-cari orang yang senasib dengannya dan ketemulah dua orang buta ini, dan mereka merasa bahwa mereka senasib, keadaan mereka sama, dan merekalah yang akhirnya berteman. Dan satu kali ketika mereka dengar berita tentang Yesus, akhirnya kedua orang buta ini datang kepada Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya ayat 29, Yesus menjamah mata mereka dan menyembuhkan mereka. Mujizat yang dahsyat pun terjadi atas mereka. Saudara, orang yang kemungkinan dua orang ini adalah orang yang sudah tidak terlalu diperhatikan lagi, orang yang sudah terabaikan, karena mungkin mereka selama ini sudah sangat membebani keluarga, sangat membebani lingkungan mereka. Tetapi ternyata orang yang demikian, ayat 29 dikatakan bahwa Yesus menjamah mereka. Tidak ada manusia yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Dan sekalipun orang tersebut, kedua orang tersebut, mereka selama ini mungkin sudah tidak terlalu diperhatikan oleh keluarga, tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang dekat mereka, tetapi Yesus masih memperhatikan mereka. Demikian hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa siapapun saudara, apapun keadaan saudara,
Saat ini kalau kita belajar dari sini saudara, bahwa hari ini Yesus mengasihi saudara dan Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menjamah setiap saudara. Mungkin ada orang-orang yang berkata, aku tidak layak karena aku begini, karena aku begitu, dan sebagainya. Dengar, tidak ada orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini Dia mau mengulurkan tangan, Dia menjamah saudara dan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Biarkan tangan Tuhan terulur, menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup saudara, mengangkat segala beban persoalan saudara, menyembuhkan penyakit saudara, dan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Kalau tangan yang berkuasa itu terulur, menjamah saudara, maka mujizat dan perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang menjadi alasan sehingga Yesus mengulurkan tangan kepada orang buta itu dan menjamah mereka sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Apa yang mereka lakukan? Hari ini saudara, sekali lagi, Tuhan rindu menjamah setiap pribadi, melakukan mujizat dalam kehidupan setiap pribadi siapapun dia. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah setiap orang akan mengalami jamahan Tuhan? Tentu saja tidak. Jadi siapa yang akan mengalami jamahan Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Dari kehidupan, dari kisah kedua orang buta ini mengalami mujizat. Jadi pada waktu itu saudara, di ayat 27 dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya tangan Yesus terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka saudara? Mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, memohon. Mereka mengikut Yesus bukan hanya ikut-ikutan saudara, bukan hanya karena penasaran, tetapi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru dan memohon di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang akan mengalami jamahan Tuhan, orang yang akan mengalami mujizat dalam hidupnya adalah orang yang dalam pengiringannya akan Tuhan, dia hidup dengan seruan, doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya doa untuk sementara waktu, tapi kalau dikatakan berseru-seru adalah bahwa doa itu dipanjatkan sampai jawabannya diterima. Sama seperti kedua orang buta ini, mereka berseru-seru sampai akhirnya mereka mengalami mujizat, tangan Tuhan terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara, berserulah terus apapun kondisinya, seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, berserulah terus sampai akhirnya saudara lihat campur tangan Tuhan, mujizatnya, jamahannya, tangannya terulur menjamah saudara. Itu sebabnya dalam hidup saudara, apapun beban persoalan saudara, berserulah terus kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan berdoa terus di hadapan Tuhan. Channel Sahabat Doa ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami ada untuk menolong saudara, menopang saudara dalam doa-doa saudara. Berserulah terus. Mari kita berseru terus setiap malam akan diupayakan untuk memposting video baru di dalam channel ini saudara. Mari jadikan ini jadi channel Sahabat Doa saudara, untuk kita bersama-sama menaikkan segala pergumulan, segala beban persoalan kita. Terus silakan tuliskan permohonan doa saudara di kolom komentar. Kami akan berdoa, kami akan memohon di hadapan Tuhan untuk Tuhan menjamah dan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kita akan bersama-sama terus berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Setiap malam nantikan saudara video baru diposting di channel ini, dan kita akan berdoa bersama. Dan yang kedua yang dilakukan oleh kedua orang buta ini adalah ketika mereka berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Mereka orang yang terabaikan saudara. Mereka adalah orang yang kurang kasih sayang, sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta karena tidak ada lagi mungkin yang menyayangi mereka. Tapi ada satu pribadi yang mereka sadar
dan mereka tahu bahwa dia penuh belas kasihan. Itulah Yesus. Sehingga ketika mereka datang kepada Yesus, yang mereka mohon adalah, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kita perlu belas kasihan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan, dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup saudara, selalu harapkan, selalu doakan, selalu mohonkan belas kasihan Tuhan, karena kita perlu belas kasihannya di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua yang mereka lakukan. Mereka memohon belas kasihan Tuhan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Dan yang terakhir, saudara, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Hal ketiga yang mereka miliki sampai akhirnya mereka mengalami mujizat adalah iman. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Mereka percaya. Mereka percaya sekalipun mustahil. Saudara bayangkan, saudara, betapa dahsyatnya mujizat itu. Mereka buta, tetapi mereka percaya bahwa betapapun mustahilnya mereka disembuhkan, betapapun mustahilnya mereka dapat melihat, tapi mereka percaya bahwa Yesus sanggup. Hari ini betapa berat, betapa sulit, betapa menderita pun, saudara, percayalah Yesus sanggup menjamah dan memulihkan saudara. Iman saudara, itu yang dilihat Tuhan. Itu sebabnya di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup membebaskan, Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara, hari ini kalimat ini juga bagi saudara. Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Puji Tuhan, saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan doa seruan-seruan. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan memohon belas kasihannya. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup. Maka dengan demikian tangannya terulur menjamah setiap kita. Biar tangan Tuhan terulur menjamah saudara, melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah malam hari ini iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita mengalami jamahan dan mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah tangan Tuhan terulur menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, tolong Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan
mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan, dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka
Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, saudara silakan tekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.